di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Puasa dan kuasa. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester 4 ayat 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam suatu ruangan yang gelap pekat, munculnya seberkas cahaya menjadi begitu berarti bagi kita. Atau pernahkah kita berada dalam suatu situasi di mana semua harapan dan angan-angan kita hancur berkeping-keping, sehingga masa depan kita terlihat begitu suram dan gelap? Adakah secercah pengharapan dan keyakinan yang memampukan kita melewati awan yang gelap dan pekat? Dengan puasa, kita mengalami kuasa. Tema besar kitab Ester adalah pemeliharaan Allah bagi umatnya. Dalam kedaulatannya, Allah mengizinkan umatnya mengalami masa krisis dengan adanya ancaman kematian agar umat berbalik dan memandang hanya kepada Dia. Pada masa itu, Allah memakai Ester menjadi bagian dari solusi untuk menyatakan pemeliharaannya. Apa yang terjadi dengan umat Tuhan dan bagaimana Tuhan memakai Ester menjadi alatnya? 1. Umat Tuhan berada dalam ancaman kematian. Ester adalah seorang gadis berkebangsaan Yahudi yang diasuh pamannya Mordekai. Atas penentuan Tuhan, Ester terpilih menjadi ratu di kerajaan Persia. Kisah ini dimulai dari penolakan Mordekai untuk menyembah Haman. Sebagai tangan kanan raja Ahasuerus, Haman berikhtiar untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Keinginan Haman ini telah disetujui oleh raja yang ditandai dengan cincin meterai raja. Ini berarti keputusan yang tidak dapat diubah. Surat keputusan itu telah dikirim ke seluruh kepala daerah yang ada di wilayah Persia. Umat Tuhan berada dalam ancaman kematian. Memang Mordekai yang menyebabkan munculnya keputusan itu. Sebab itu, ia meratap sekeras mungkin agar raja dan Ester mendengarnya. Ayat 2. Umat Tuhan berpuasa menghadapi ancaman kematian. Di dalam suasana perkabungan besar, ayat 1, 3, dan 4, Mordekai masih memiliki keyakinan dan pengharapan akan pertolongan serta pemeliharaan Tuhan. Ayat 14. Karena keyakinan dan pengharapan ini, Mordekai berinisiatif membimbing Ester untuk memaksimalkan perannya. Ia memberikan penegasan tentang rencana Tuhan bagi posisi Ester, di samping penjelasannya tentang apa yang sedang terjadi, memberikan teguran dan peringatan di samping tantangan untuk beraksi. Ayat 4-8 dan 13 dan 14. Melalui keyakinan dan pengharapan ini, Ester telah menjadi sadar, mengajak orang Yahudi meratap dan berpuasa bagi perjuangannya sebagai ganti ratap tangis kepedihan. Ayat 1-3. Berpuasalah untuk aku 3 hari lamanya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Mungkin para dayang itu adalah orang Yahudi atau telah belajar berdoa dari Ester. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sikap ini bukan sebuah kepasrahan yang tanpa harapan, namun sebuah keyakinan terhadap kehendak dan kebijaksanaan Allah. 3. Umat Tuhan mengalami kuasa Tuhan yang melepaskan dari ancaman kematian. Ester telah mempersiapkan suatu strategi yang cermat dan penuh risiko. Ia menggunakan dan memaksimalkan kesempatan sekecil apapun. Ayat 1, 4, 7, dan 8. Namun di balik semuanya itu, ada sesuatu yang terjadi yang hanya dimungkinkan karena adanya tangan Tuhan yang bekerja. Ester melanggar peraturan
dan seharusnya menerima hukuman mati. Namun sebaliknya, ia justru mendapat perkenan raja. Pada hari itu juga, berkumpullah dalam satu pesta ketiga orang yang paling penting yang menentukan nasib banyak orang dalam kerajaan Persia: Ahasuerus, Ester, dan Haman. Haman dalam kesombongannya meninggikan dirinya sendiri, sementara ia tidak menyadari perubahan yang terjadi. Tuhan tidak tinggal diam, ia mengatur perubahan. Ia raja di atas segala raja yang memberikan kasih karunia kepada Ester, umat kepunyaannya, dan jerat bagi Haman, musuhnya yang meninggikan diri. Sahabat Iktus, bila kita hidup mengikuti pimpinan Allah, maka apapun keberadaan kita dan dimanapun posisi kita, Allah menempatkan kita dengan suatu maksud tertentu. Sebab itu, kita perlu hikmat untuk mengetahui rancangan Allah dan tentu saja kesetiaan dan keteguhan untuk berjalan sesuai rencana itu. Biarlah kita dapat menjadi alatnya bagi keselamatan mereka yang berada di sekitar kita dan juga bagi Indonesia. Perlu untuk mengambil waktu berpuasa sebagai bukti penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mempercayai Tuhan yang mengendalikan kehidupan dan sanggup memelihara hidup saya. Puasa dapat dilakukan dengan menghindari semua kesibukan yang lain dan hanya memandang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan-Nya. Saat umat Tuhan berpuasa, maka kuasa Tuhan dinyatakan di tengah bangsa Indonesia, bahkan di tengah dunia ini. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang mengancam hidup saya saat ini? Sudahkah saya mengambil waktu berdoa sungguh-sungguh, bahkan berpuasa untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini? Dalam hal apa saya sedia dipakai Tuhan menjadi alatnya di tengah ancaman bagi Indonesia? Tuhan Yesus, semua jalan yang saya tempuh untuk terlepas dari ancaman ini tidak memberikan hasil yang maksimal. Saya menyadari hanya Engkau ya Tuhan dengan kuasa-Mu dapat memberi kemenangan atas masalah ini. Saya mau mengambil waktu berpuasa sebagai bentuk penyerahan saya kepadamu. Berilah hikmat kepada saya agar saya menjadi bagian dari solusi. Pakailah saya menjadi alat-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Datanglah pada Tuhan, berpuasalah, dan perubahan pasti terjadi. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.